Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwan fiddin, bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah dan taufik, nikmat kesehatan, nikmat afiah, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang berbarokah ini untuk kembali melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercakup di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Muhyiddin Al-Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian salat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Bapak-bapak sekalian, ikhwan wal akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah sebelum kita membacakan hadis yang ke-32 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, senantiasa kita saling mengingatkan, khususnya anak pribadi dan juga kita semua untuk untuk tajdidun niyah, memperbarui niat kita ketika di majelis. Kita meniatkan dengan duduk kita di majelis, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Dengan juga kita juga berharap dengan duduk kita di majelis sebagai bentuk pengamalan sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqun ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kita juga meniatkan, jadi memang seperti itu ya, dalam satu amalan kita bisa menggabungkan niat-niat di situ ya. Kita juga meniatkan bahwasanya dengan kita duduk di majelis sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beramal dengan ilmu ya, dengan ilmu. Kita duduk di majelis mendapatkan ilmu, kita amalkan. Nah, jadi kita niatkan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Baik. Ikhwan fiddin azakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kurang lebih insyaallah dua hadis ya, hadis ke-32 dan ke-33. Baik, insyaallah tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al haditsu tsani wa thalathuna. La dirara wa la darara. Qala la darara wa la dirara. La darara wa la dirara. Qala al-mu'allifu rahimahullah an Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malikun rahimahullahu ta'ala fil Muwatta an Amr ibn Yahya an abihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mursalan fa asqata Aba Sa'idin wa lahu turuqun yaqwa ba'daha bi ba'din. Qala syarih hafizahullah ma yustafadu min al-hadithi al-awwalu wujubu izalati ad-darari الثاني لا يجوز للمالك التصرف في ملكه بما يضر بغيره. لا يجوز للمالك التصرف في ملكه بما يضر بغيره. في ملكه بما يضر بغيره. لا ضرر
La darara. لا ضرر في الأحكام الشرعية من مقاصد الإسلام منع الضرر قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه. الخامس الحث على احترام الناس في جميع أمور الحياة. السادس الدين الإسلامي يحث على نشر الخير والنفع في المجتمع لأنه ينفي الضرر بجميع أنواعه. Baik, jazakallahu khair. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Al-hadits tsani wa thalathun, hadis yang ke-32, la darara wa la dirara. Qala al-muallif Muhyiddin al-Imam an-Nawawi rahimahullah taala an Abi Sa'id bin Malik ibn Sinan al-Khudri. Dari Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara. Baik, la darara wa la dirara. Tidak boleh ada sesuatu yang berbahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Tidak boleh ada sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya atau yang di sana bisa mengantarkan kepada bahaya, itu terlarang, tidak boleh. Plus juga tidak boleh membahayakan orang lain. Baik. Haditsun hasanun, hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Ad-Daruqutni, dan yang selain keduanya diriwayatkan secara musnad. Baik. Warawahu Malikun, Al-Imam Malik juga meriwayatkan hadis ini, ya rahimahullahu taala, dalam kitabnya Al-Muwatta dari Amr bin Yahya, dari bapaknya an abihi, dari bapaknya Amr bin Yahya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Jadi kalau hadis secara mursal itu, ya, tabi'in yang meriwayatkan, bukan sahabat. Ya, jadi ada sempat terputus dia. Fa asqata Aba Sa'idin. Nah ini. Baik. Jadi ketika Amr bin Yahya, bapaknya Amr bin Yahya meriwayatkan hadis ini, dia langsung mengucapkan, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Dia tidak sebutkan lagi Abu Sa'id yang di atas itu, Abi Sa'id Sa'ad bin Malik itu tidak disebutkan. Ya, jadi Abu Sa'id itu kan sahabat. Nah, di bawahnya tabi'in ini bapaknya Amr bin Yahya. Nah, itu. Jadi itu namanya hadis mursal. Baik. Walahu turukun yaqwa ba'duha bi ba'din, ya. Akan tetapi hadis ini memiliki jalan-jalan periwayatan yang lain yang saling menguatkan antara yang satunya dengan yang lain, ya. Baik. Nah ini. Baik, la darara wa la dirara, ya. La darara wa la dirara. La darara ay la yadurru ar-rajulu akhahu bi ghairi haqqin. Ini tafsiran pertama. Tidak boleh seseorang memodoroti saudaranya tanpa hak, ya, memodoroti saudaranya tanpa hak. Baik, ini diantara tafsiran yang pertama. Di sana juga disebutkan, ya, doror ini lawan dari manfaat, ya, lawan dari manfaat, ya, muqabilatul manfaat, lawan dari manfaat. Baik, maksudnya tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan mudarat. Nah, ini maksudnya la darara. Jadi ditutup inti permasalahannya, wasilah-wasilahnya juga ditutup. Wasilah-wasilah yang bisa memudaratkan itu ditutup juga. Ya, makanya sebagian ada yang mengambil contoh, ya, sebagian pensyarah itu mengambil contoh juga. Ya, kan biasa ada orang istilah begini. Kalau merokok mati, tidak merokok mati juga. Nah, begitu. Karena ada orang biasa bilang begitu kan. Nah, sebagian ulama berdalil dengan hadis ini. Ya. Terkumpul dua-dua di situ tuh. Dalam merokok itu. Ya, doror ada, ya, menimbulkan bahaya, diror juga ada di situ. Membuat bahaya orang lain. Iya kan? Nah, di situ. Jadi terlarang. Orang bertanya kan, mana hadisnya? Rokok terlarang, mana hadisnya? Yang bertanya begitu kan? Ada yang bertanya begitu. Ente ini hadis terus, mana hadis? Mana dalilnya? Rokok terlarang gitu. Yang kita katakan, para ulama itu berdalil, ya, tidak hanya bersandarkan pada Pada Al-Quran was Sunnah saja, tapi di sana ada juga kaidah-kaidah
mereka juga jadikan bisa sehingga menimbulkan hukum di situ. Nah, baik, di antaranya ini ya. Bahkan ini dijadikan la darar wala dirar ini masuk kaidah usul fikih yang dia nanti banyak cabang-cabangnya. Ya, banyak cabang. Nanti akan disebutkan beberapa cabang terkait apa ini terkait kemudaratan ini. Nah, ini darar ya. Nah, dikatakan juga darar ini orang ini menimbulkan mudarat kepada orang lain meskipun dia tidak kena mudarat gitu. Itu darar juga itu. Dia bikin kelakuan tertentu memudarati orang lain, tapi dia tidak apa? Dia tidak kena mudarat. Contohnya apa? Orang bikin pesta sampai tengah-tengah malam itu. Ya, nah? Sampai tengah malam putar dia punya apa ini? Elektron misalnya. Dia tidak ada itu, tidak ada mudarat bagi dia. Dia santai aja dia. Apalagi mungkin ditambah ada minuman apa ya kan? Santai aja dia. Tapi orang lain kena mudarat itu, ribut, orang tidak bisa tidur, seperti itu. Nah, ini masuk juga yang dalam kaidah hadis ini. La darar. Baik. Baik, Imam Nawawi juga mengomentari tidak boleh orang itu membahayakan orang lain tanpa hak. Baik. Tidak boleh juga apa? Memulai kejahatan kepada orang lain. Memulai kejahatan yang tadinya ini akur-akur, ya. Baik. Dia bikin wasilah-wasilah yang bikin apa? Jadi tidak akur. Nah, tidak boleh, terlarang juga seperti itu. Ya, tadinya akur-akur ini. Orang baku teman, baku sahib, akur-akur ini. Nah, tapi dia kayaknya boleh ini dia sedikit ha? Tidak bisa terlarang seperti itu karena nanti akan menimbulkan mudarat. Nah, ini tafsiran apa? Darar. Kemudian dirar ay la tujazi man darraka bi aktsara minal muqabilati bil mithli. Tidak apa? Dirar ini maksudnya janganlah engkau membalas orang yang memudarotimu, baik, dan membalasnya dengan lebih daripada perbuatannya kepadamu, dengan lebih daripada perbuatannya kepadamu, tidak boleh, ya, baik. Misalnya apa? Misalnya bercanda, udah kasihkan bercanda, akhirnya yang satu ini apa? Badorong kepalanya teman ini. Dorong begini, misalnya begitu kan? Doror ini, nah, begitu kan? Jangan doror ini. Ente saudara anak kepala ditampeleng. Mana yang lebih besar itu? Tempeleng. Tidak bisa begitu. Ya. Disebutkan kalau misalnya dia balas yang semisal, yang berdosa cuma yang pertama, dia tidak. Tolak kepalanya, terus dibalas. Ini contoh ya di beberapa syarah disebutkan demikian. Ya, misalnya ditolak kepalanya, ya, dorong begini, tersinggung kan? Tidak boleh dia balas lebih daripada itu, dia dorong juga kepalanya, kayak gitu. Ya, tapi kata para ulama lebih bagus jangan dia itu, karena nanti bisa akan terbuka lagi mudarat yang lebih besar daripada itu. Baik, ada orang misalnya difitnah atau misalnya dibuat-buat atau misalnya ada orang qadarullah terbongkar aibnya misalnya kan? Sampai sama dia di telinganya terbongkar aib ini. Dia tahu juga yang sana yang membongkar itu punya kartu as juga sama dia. Dia juga punya kartu as itu. Paham ini kartu as ya? Ya dia punya gaco juga ini untuk basrang orang itu. Nah, baik. Dia mau balas juga misalnya. Nah, kata para ulama, lebih baik jangan dibalas sama dia. Jangan dibalas karena bisa akan menimbulkan mudarat yang lebih besar lagi. Ya, sepatutnya dia bersabar seperti itu. Taib, ini la dirar. Kemudian disebutkan sini kalau ada dua orang saling mencaci maki, saling tuduh menuduh, ya, taib, maka bahkan sebagian ulama mengatakan maka tidak berlaku tuntut balas, ya, tidak berlaku dia menuntut balas. Akan tetapi caranya apa? Dia minta haknya kepada hakim. Kalau orang saling sudah baku maki misalnya begitu kan, memperebutkan hak misalnya. Yang satu dimaki misalnya si B dimaki sama si A misalnya. Nah, disebutkan la dirar sebagai bentuk pengamalannya, jangan dibalas itu. Tapi dia adukan ke hakim, biar hakim yang tentukan. Nah, seperti itu. Baik. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
al-mustabbani ma qala fa 'alal badi ma lam ya'tadil mazlumu. Kalau ada dua orang yang saling caci memaki, ya, baik, apa yang diucapkan keduanya, saling memaki nih, apa yang diucapkan keduanya, maka dosanya dikembalikan kepada yang lebih dulu memulai. Siapa yang dulu memulai, dia yang dapat dosanya. Selama orang yang dizolimi ini tidak melampaui batas ketika apa? Ketika dia membalas cacian itu. Baik. Nah, itu tadi yang saya sebutkan tadi kan, kalau misalnya ditolak kepalanya, kemudian dia balas tolak kepalanya, yang berdosa yang pertama itu. Contohnya begitu. Kalau dia balas dengan tamparan, ya dia kena juga itu, karena lebih kan melampaui batas. Paham ini, ikhwan? Baik. Kemudian bahwasanya Nabi SAW juga disebutkan, Nabi menolak mudarat dan diror. Segala hal yang menimbulkan bahaya, segala hal yang mendatangkan mudarat, itu Nabi tolak semuanya tanpa alasan kalau misalnya itu semua tanpa alasan yang benar. Adapun kalau misalnya ya menimbulkan doror kepada orang lain dengan cara yang benar atau dengan hak, ya, dengan adanya hak di situ, ya. Misalnya contoh, ada orang yang ada orang yang memang dia kena hukuman, misalnya hukuman had, misalnya begitu, ya kan? Misalnya begini, pelaku hukuman had, misalnya orang yang mencuri, ya, sudah sampai pada batasan tertentu hasil yang dia curi, kemudian apa? Otomatis ditegakkan hukuman had kan? Tegakkan hukuman had. Nah, kan yang menegakkan hukuman had ini bukan yang punya barang biasanya, ya kan? Iya kan? Algojo kan yang punya. Nah, algojo ini kan hakikatnya memberikan apa? Mudarat kan ke yang dihukum ini. Nah, kata para ulama itu tidak termasuk. Dia tidak termasuk yang menimbulkan mudarat kepada ini, karena itu apa? Doror yang ada hak di situ. Dia memang berhak mendapatkan itu, gitu, sesuai dengan hukum Allah. Nah, itu tidak termasuk, ya. Baik. Kemudian disebutkan juga bahwasanya la dharar wala dirar ini itu dia masuk dalam kaidah usul fikih, ya. Kaidah usul fikih yang dia akan banyak timbulkan cabang-cabang di bawahnya itu yang berkaitan dengan mudarat, ya. Di antaranya kaidah apa? Kaidah yang muncul apa? Ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Ini kaidah, ya. Cabang dari kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih la dharar wala dirar. Itu kaidah usul fikih. Ya. Di bawahnya ada cabang-cabangnya lagi nih. Di antaranya ini kaidah ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Ya. Baik, kemudaratan itu harus dicegah sesuai kemampuan. Nah, ini, ya. Kalau ada sesuatu yang memudarati atau kemudaratan, harus dicegah sesuai dengan kemampuan. Nah, itu kaidah, ya. Artinya ini kaidahnya maksudnya kuncian, ya, di antara kuncian-kuncian kita dalam menjalankan agama ini, ya. Jadi agama Islam itu melarang itu semua. Ini kayaknya kalau kita mau bikin begini kayaknya akan menimbulkan mudarat ini. Sebisa mungkin dicegah. Ya, sebisa mungkin apa? Dicegah. Seperti itu. Baik. Di sini sebutkan contohnya apa? Contohnya misalnya ada orang yang bikin ini saluran air, tapi saluran airnya itu melintang di jalan. Nah, baik. Maka wajib bagi dia menghancurkan saluran air itu, menghilangkan saluran air tersebut. Ya, wajib baginya menghancurkan atau menghilangkan saluran air tersebut. Karena apa? Bisa akan menimbulkan apa? Mudarat bagi pengguna jalan. Ya, mungkin orang tapalisi di situ atau apa, seperti itu. Ya. Baik. Kalau sekarang kan tidak, ya. Kalau bikin acara, ya. Kalau kecil halaman rumah sudah bagi saja di jalan saja situ, sikat saja semua situ. Padahal bisa menimbulkan mudarat itu, ya, bagi pengguna jalan, ya. Baik. Nah, ini di antara contohnya. Di antara cabang juga dari kaidah ini, ad-dararu yuzal. Kata para ulama, ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan, ya. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang namanya ada sesuatu yang mudarat di situ harus dihilangkan. Baik.
Nah, artinya ad-darar yuzal ini tidak mesti nanti kemudaratannya terjadi, ikhwan. Tidak mesti kemudaratannya terjadi. Nanti kita datang contohnya ya. Tidak mesti. Bahkan dia sebelum terjadi sudah harus dicegah. Taib. Nah, karena ya yang namanya mencegah itu lebih ringan daripada apa? Kalau sudah terjadi. Ya. Kalau sudah terjadi baru dihilangkan itu lebih berat daripada apa? Sebelum terjadi dia dicegah terlebih dahulu. Ya. Contohnya misalnya apa? Kita ambil contoh misalnya ada orang yang misalnya nih ya, orang yang dia sudah tahu ini. Misalnya contoh kita ambil contoh orang yang suka makan yang berlemak, yang kolesterol gitu. Dia sudah tahu ini. Contoh saja ini contoh. Jangan nanti langsung tembak ke orang lain. Oh dia itu. Jangan begitu ya. Maksudnya ini diantara contoh. Ya. Suka makan yang berlemak, yang santan, yang ini. Anak juga suka ya. Dia sudah tahu ini. Kalau saya makan terus ini, kemudian tidak ada pengendalian atau tidak bisa dikontrol, bahaya nih, bisa menimbulkan penyakit. Maka sebagai bentuk penerapan kaidah ini, ya dia harus kurangi. Dia harus kurangi atau dia ambil cara yang lain. Dia tetap makan itu, tapi di sisi lain mungkin dia apa? Mungkin dia olahraga atau dia puasa. Itu maksudnya. Paham ya? Taib. Ada orang dia tahu, ada orang misalnya begini, dia tahu dia teman ini memang susah, memang kepala angin, memang temannya memang susah lah seperti itu. Dia sudah tahu, saya sudah tahu. Tapi dia masih susah, makanya harus masih mau suka berteman terus begitu kan. Dia sudah tahu kalau dia lama-lama berteman sama dia ini temannya akan mewarnai dia begitu. Akan menimbulkan mudarat sama dia, sedikit atau banyak. Maka sebisa mungkin dia berusaha menjauhi, ya. Atau kalau misalnya dia tidak jauhi, ya dia minimal jangan sampai dia terwarnai sama itu, ya. Karena kemudaratan itu harus dihilangkan. Baik. Nah, ini juga di antara kaidah juga, ya. Ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang semisal. Baik, kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang semisal. Ini contoh, ada orang, misalnya orang punya lahan, ya, punya lahan gitu, dia bertanam tanaman situ, tomat, rica apa misalnya. Di sebelahnya DP sohib juga, bertanam juga yang sama juga. Baik, tiba-tiba mungkin DP sohib ini, ya, mungkin dia tidak suka, dia punya lebih subur. DP sohib ini dia rusak tanaman ini, mungkin dia semprot dan oli atau apa misalnya, mati. Baik, sebagai bentuk penerapan ini yang harus dia lakukan apa? Tidak boleh dia balas dengan apa? Dia siram anak dan oli, anak siram oli dan oli misalnya. Tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh begitu. Baik. La yuzalu bimislihi. Di antara contohnya apa? Di antara contohnya itu orang-orang musyrikin, ya. Dia tahu ini, dia ketika dia kena sakit, dia datang ke dukun, dia pergi ke dukun, ya kan? Dia pergi ke dukun. Coba cekkan dulu, siapa yang kasih kena anak ini misalnya? Siapa yang kasih kena saya? Dukunnya sudah ini. NTP tetangga itu hasad dia. Oke, kalau begitu kirim ulang, balas ulang dia dengan itu, sihir ulang dia ke sana, kasih kembali ulang pada dia. Ini sebagai bentuk penerapan ini tidak boleh seperti itu. Dan memang juga sihir ya, mau apapun modelnya dia tidak boleh, ya, seperti itu. Tidak boleh membalas sesuatu dengan yang tidak boleh menghilangkan mudarat itu dengan yang semisal. Baik, kita azan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi ajmain.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, di antara ikhwan fiddin azakumullah, di antaranya ya merupakan cabang dari kaidah la darar wal dirar kata para ulama, yaitu kaidah ad-dararul asyaddu yuzalu bid-dararil akhaf, ya. Kemudaratan yang lebih berat itu dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan, ya. Kalau ada mudarat yang lebih berat itu dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan, tidak boleh sama, ya, dengan kemudaratan yang sama, tapi boleh dia dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Baik. Nah, kalau misalnya begini, ada orang terkumpul dalam dirinya dua kemudaratan, ya. Misalnya yang satu dia yang satu perbuatannya kan mau dihilangkan kemudaratan yang lebih besar kan, ya kan, dengan kemudaratan yang lebih ringan. Nah, misalnya dia misalnya kita contoh ini mudarat yang besar, merokok dia misalnya. Nah, dia tidak bisa, pokoknya kalau habis makan harus ada yang masuk dalam mulut misalnya, ya, kali apa rokok, pokoknya rokok lah gitu ya.
Nah, kemudian di sana mungkin ada mudarat juga kalau dia apa? Kalau dia apa? Misalnya mungkin terlalu banyak makan yang manis itu bisa menimbulkan dia apa? Bisa lebih naik gula darahnya atau apa misalnya begitu. Ya. Baik, yang kalau misalnya dia dibandingkan dua ini, ya, mungkin lebih bahaya mana itu? Lebih bahaya rokok atau gula? Ayo Van, lebih bahaya mana? Hah? Rokok ya, lebih bahaya rokok. Rokok jelas, merokok membunuhmu ya. Baik, baik. Misalnya contoh itu. Saya mau bawakan contoh di sini, sepertinya terlalu ini ya, terlalu apa? Terlalu lumayan berat. Contoh yang disebutkan di sini. Ya, berkaitan tentang seorang hakim ya. Baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada seseorang melakukan kemudaratan yang lebih besar, boleh ditolak kemudaratannya itu dengan kemudaratan yang lebih ringan. Ya, asalkan tertolak yang besar ini, kemudaratan yang besar ini tertolak. Ya, kemudaratan yang besar ini tertolak meskipun dengan kemudaratan yang lebih ringan. Ya. Baik, seperti itu. Nah, baik. Ya. Al-kulihal di sana masih ada beberapa kaidah lagi ya berkaitan dengan doror itu. Insya Allah nanti kalau misalnya antum lanjut belajar di usul fikih atau qaidul fikih, insya Allah ketemu nanti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian di sini disebutkan masuk juga dalam kategori ya, keumuman sabda Nabi SAW la dororo. Ya, bahwasanya Allah lam yukallif ibadahu fi'la ma yadurruhum albattah. Nah, ini masuk dalam keumuman ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberi pembebanan kepada hamba-hambanya dengan melakukan perbuatan yang bisa memudarati mereka sedikit pun. Tidak ada. Ya. Semua perintah-perintah atau semua syariat yang Allah tetapkan ini tidak ada di situ apa? Tidak ada di situ kemudaratan yang akan memudaratkan hambanya. Ya. Contoh apa? Kita ambil contoh misalnya ada orang mengatakan, dia bilang begini kan, saya tidak bisa berpuasa karena nanti apa? Asam lambung, misalnya begitu. Tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada seperti itu. Itu cuma sugesti saja itu. Memang dia malas puasa itu. Ya, hanya sugesti saja dalam dirinya itu. Buktinya banyak orang yang sembuh itu, asam lambungnya sembuh gara-gara apa? Puasa. Seperti itu. Cuma memang dia memang tidak terbiasa puasa, jadi begitu. Ya. Dia bilang, tidak boleh kan memudaratkan. Kalau saya puasa ini lebih besar mudaratnya misalnya begitu. Ya, padahal masih mampu, kuat dia ini masih bisa ya melakukan aktivitas ya, seperti itu. Nah, ini di antara contohnya itu. Fa inna ma ya'muruhum bihi huwa ainu salahi dinihim wa dunyahum. Karena sesungguhnya Allah, apa yang Allah perintahkan kepada mereka itu tidak lain tidak bukan itu hanya untuk kebaikan dunia dan agama mereka. Ya. Baik, sebagai bentuk penerapan apa? La darara. Wa manahum anhu wa ainu fasadi dinihim wa dunyahum. Dan segala sesuatu yang Allah larang itu semua akan apa? Itu semua akan merusak ya. Baik. Itu semua akan apa? Merusak agama dan dunia mereka. Segala yang Allah larang, ya. Baik, dilarang apa? Makan babi, ya. Dilarang tidak boleh makan babi, ya. Kan anjing, kucing atau yang semisalnya dilarang, tidak boleh. Misalnya begitu. Ya. Terus saya belum temukan ini ya, saya belum tahu apa maksudnya ini. Kenapa ini? Mana anunya? Mana bukti ilmiahnya begitu? Ya. Baik, selalu harus pakai patokan ilmiah begitu. Kalau ilmiah terus di mana tempat keyakinan dalam hatinya? Baik, sedikit-sedikit harus yang ada ilmiah. Kalau tidak ada ilmiahnya susah mau diterima. Ya. Di mana tempat keyakinan seperti itu? Baik. Nah ini, padahal apa? Apa yang Allah larang itu tidak semua mesti yang harus kita tahu hikmahnya apa, tidak mesti. Kita harus imani, kita harus tunduk, kita ini hamba, ya. Baik, kita ini hamba. Lakinnahu lam ya'mur ibadahu bi syai'in huwa darrun lahum fi abdanihim aidan. Akan tapi di sisi lain juga Allah tidak apa? Tidak memerintahkan hamba-hambanya dengan sesuatu yang memudarati mereka pada badan mereka, pada jasad mereka. Allah juga tidak perintahkan mereka sesuatu itu akan memudarati badan-badan mereka. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu diantara apa ini rukhsah syar'iyah ya
di antara rukhsah syariah, asqata taharata bil ma'i anil maridi. Allah gugurkan toharo dengan air bagi orang yang sakit. Ya, kalau yang sakitnya memang tidak bisa apa? Tidak bisa terkena air, atau bisa akan kalau misalnya kena air bisa akan lebih lama dia sembuh dari sakitnya. Allah gugurkan, disuruh tayamum saja. Seperti itu. Itu sebagai bentuk penerapan ini. La darar wal dirar. Ya. Begitu pula apa? Wasqatas siyama 'alal maridi wal musafiri. Begitu pula Allah juga apa? Gugurkan puasa ya bagi orang yang sakit dan orang yang bersafar. Orang yang bersafar ya. Tapi secara umum ya, orang yang bersafar secara umum kita katakan ya, boleh dia membatalkan puasanya ya. Al-kuliah kalau misalnya di sana ada pendapat di mazhab atau pendapat ulama yang lain ya, ini kita bicara yang umum dulu ya. Baik, bahwasanya ya, Allah gugurkan ya sebagai bentuk penerapan la darar ini ya. Puasa bagi orang yang sakit ya disuruh ganti di hari ketika dia sehat. Begitu pula musafir. Baik. Oleh karena itu ya, di antara makna ini ada yang hadis yang tercantum dalam Shahihain dari Anas ya. Bahwasanya Anas bin Malik ini ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ra'a rajulan yamshi. Ya. Baik. Perhatikan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang laki-laki itu berjalan. Baik. Kenapa dia berjalan? Kila dikatakan innahu nazara an yahujja masyian. Laki-laki itu berjalan karena dia pernah bernazar berhaji jalan kaki gitu. Nah, dia bernazar berhaji apa? Jalan kaki. Apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha laghaniyun an masyihi." Sesungguhnya Allah tidak butuh dengan jalan kakinya itu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyarkab, maka hendaklah dia naik kendaraan saja dia. Kenapa capek-capek mau jalan kaki ya? Baik. Hendaknya dia apa? Berkendara, ya. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi komentari ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha laghaniyun an ta'dzibi hadza nafsahu." Sesungguhnya Allah tidak butuh dengan ya perbuatan orang ini menyiksa dirinya gitu. Allah tidak butuh ya. Itu sama saja menyiksa diri. Dia menyiksa dirinya itu dengan berhaji jalan kaki itu Allah tidak butuh dengan itu semua. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini yang pertama, wujubu izalatid darari, wajibnya menghilangkan kemudaratan. Wajib hukumnya menghilangkan kemudaratan. Begitu pula wasilah-wasilah yang mengantar apa? Kepada kemudaratan. Apalagi kalau misalnya dia sudah tahu ini wasilah yang bisa mengantarkan kepada kemudaratan, wajib dia hindari, ya. Baik. Yang kedua, la yajuzu lil maliki at-tasarrufu fi mulkihi. Baik, boleh juga milkihi ya. Baik, Fitri ya. Boleh juga. Nah, antum baca milkihi tadi ya. Fi milkihi ya, bima yadurru bi ghairihi ya. Tidak boleh orang yang memiliki sesuatu ya, dia memperlakukan kepunyaannya ya, sesuatu yang dimilikinya. Baik. Dia perlakukan dengan apa? Dengan memudoroti yang lainnya, ya, dengan memudoroti yang lainnya. Tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, la darara fil ahkami syar'iyyati. Ini masya Allah ya. Tidak ada sedikit pun ya, kemudaratan dalam hukum syar'i yang ditetapkan. Tidak ada sedikit pun kemudaratan di situ. Ya, sekalipun ya kebanyakan manusia itu merasa berat, merasa ini sulit ya. Merasa sepertinya ini kayaknya berat ini akan memudarati. Tidak ada sama sekali kemudaratan di situ. Baik, yang keempat, min maqasidil islami man'ud darari qabla wuqu'ihi. Di antara maksud dari agama Islam atau tujuan dari agama Islam adalah mencegah kemudaratan sebelum terjadinya. Ya, itu di antara tujuan dari agama Islam, mencegah kemudaratan sebelum terjadinya. Baik. Makanya dikatakan dalam di dalam ayat wala taqrabu az-zina. Zina itu kan ain dorornya itu kan, ya kan? Inti dari kemudaratannya. Tapi apa? Dicegah, jangan dekati, ya. Jangan didekati. Ya, jangankan melakukan zinanya, mendekatinya saja jangan. Nah, itu makanya disebutkan dicegah sebelum apa? Sebelum terjadinya. Wa raf'uhu ba'da wuqu'ihi, dan juga di antara tujuan dari agama Islam adalah mengangkat atau menghilangkan kemudaratan setelah terjadinya, ya, setelah terjadinya.
Taib, yang kelima, al-hasu ala ihtiramin nasi fi jami'i umuril hayati. Ini juga terdapat motivasi untuk menghormati orang lain dalam seluruh sendi-sendi kehidupan, dalam seluruh sendi-sendi kehidupan. Dan yang terakhir, ad-dinul islami yahussu ala nasril khairi wan naf'i fil mujtama'i. Agama Islam ini memotivasi untuk senantiasa menyebarkan kebaikan dan manfaat. Baik, itu agama Islam sudah memotivasi untuk menyebarkan kebaikan dan manfaat di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Makanya dikatakan disebutkan, ada sebagian ulama salaf menyebutkan bahwasanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam itu hakikatnya harta berharga, barang harta berharga yang telah hilang dari agama Islam. Sebenarnya Islam sudah mengajarkan itu. Cuma Cuma diklaim sama orang-orang di luar agama Islam. Kebaikan-kebaikan apa saja, kebaikan apa saja itu Islam semua sudah mengajarkannya. Baik. Li'annahu yanfid darara bi jami'i anwa'ihi, karena agama Islam ini menafikan kemudaratan mau bagaimanapun jenisnya, dengan berbagai jenisnya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Baik, lanjut hadis ke berikutnya. Al-haditsu ats-tsalitsu wa tsalatsuna. Qala al-mu'allif rahimahullah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Haditsun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihaini. Qala asy-syarih hafizahullah ma yustafadu minal hadithi al-awwalu la yajuzul hukmu li ahadin bi mujarradi da'wahu. Ats-tsani kullu da'wa la dalila 'alaiha la tuqbalu. Ats-tsalitsu al-bayyinatu wa hiya syuhudu 'alal mudda'i. Ar-rabi'u al-yaminu 'alal mudda'a 'alaihi. Al-khamisu al-haditsu aslun fi babil qada'i. As-sadisu idza lam yakun lil mudda'i bayyinatun khulifal mudda'a 'alaihi. Baik, jazakallahu khair. Baik, ikhwan fillah, Bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjut ke hadis yang ke-33, al-hadits tsalits wa salasun, ad-da'awa wal bayyinat. Klaim dan bukti, klaim dan bukti. Baik, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum." Sekiranya manusia itu diberikan sesuatu dengan sebab apa yang mereka klaim, apa yang mereka mengaku-ngaku punya hak di situ, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Maka apa? Maka akan ada dari kalangan laki-laki itu yang yang mengklaim hartanya suatu kaum dan mengklaim punya hak darah kepada suatu kaum. Baik. Nah, mereka mengklaim harta dan darah suatu kaum. Baik. Walakinil bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi bukti itu wajib bagi orang yang mengklaim. Wajib bagi orang yang mendakwa, gitu. Bukan mendakwah, mendakwa, mengklaim, mengaku-ngaku, Wal yaminu 'ala man ankara. Sementara sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkari klaim tersebut, Wajib bagi orang yang terdakwa, wajib bagi orang yang terdakwa. Baik, jadi bukti itu wajib bagi pendakwa, sementara sumpah itu wajib bagi orang yang terdakwa, orang yang dituduh. Nah, seperti itu. Hadis hasanun rawahul Baihaqi, hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, wa ghairuhu hakadza, begitu pula yang lainnya sebagaimana lafaz yang ini. Wa ba'du fi sahihain, sebagiannya juga meriwayatkan dalam sahihain, Sahih Bukhari, Muslim. Baik. Lau yu'tun nasu,
Ai madda'au annahu haqquhum wa talabu bihi. Nah, kalau sekiranya diberikan kepada seseorang, ya, maksudnya diberikan apa yang dia klaim bahwasanya sesuatu itu adalah miliknya. Ya, dia mengaku bahwasanya ini saya punya ini. Nah, wa talabu bihi, dan dia dia juga sudah menuntut akan sesuatu tersebut, menuntut untuk diberikan kepadanya. Ya. Baik, kalau diberikan kepadanya dengan sebab bidakwahum, dengan sebab hanya sekedar mengklaim saja, dengan hanya sekedar contohnya begini ya, bahasa mudahnya. Ya, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, atau misalnya ada orang ya mau menuntut haknya, hanya sekedar dia itu hanya sekedar mengaku-ngaku saja tanpa membawa bukti. Nah, ini yang diinginkan di sini, ya. Hanya sekedar mengaku-ngaku saja, ya. Maunya dia diberikan haknya, nah, tanpa bukti, hanya sekedar mengaku-ngaku saja, maunya dia diberikan seperti itu. Maka akan apa? Maka ladda'a rijalun, maka ada nanti sekelompok laki-laki, ya, mereka akan la tajarru ba'dun nasi ala dima'a ghairihim, ya. Baik, maka ada sebagian orang nanti akan menuntut, ya. Baik, akan mengklaim punya hak atas darahnya orang lain, begitu pula atas hartanya orang lain, ya. Wa khussar rijalu, dikhususkan di sini disebutkan kata rijal, laki-laki, ya. Disebutkan di sini li'anna dzalika min sya'nihim ghaliban, karena perkara yang kita bahas ini itu kebanyakan laki-laki yang terlibat di situ, ya, kebanyakan laki-laki yang terlibat di situ, mengklaim, saling ya mengaku-ngaku, ya. Ada juga yang saling menuduh misalnya, seperti itu. Nah, al-bayyinah kullu ma yubayyinul haqqa minasyuhudi wa ghairihim. Bayyinah, ya, segala sesuatu yang bisa menjelaskan kebenaran, ya, baik dia berupa saksi-saksi, ya, atau yang lainnya berupa bukti-bukti, ya, itu namanya bayyinah. Nah, kemudian al-mudda'i ini orang yang mengklaim huwa man yusbitu li nafsihi haqqan ala ghairihi, yaitu orang yang menetapkan untuk dirinya bahwasanya dia punya hak atas orang lain, itu namanya mudda'i. Baik. Wal yaminu ala man ankara, ya. Kenapa sebabnya orang yang dituduh atau terdakwa itu hanya dituntut padanya itu sumpah saja? Kenapa dia tidak disuruh mendatangkan bukti? Nah, kenapa? Karena apa? Li'annal asla bara'atu zimmatihi mimma tuliba minhu. Nah, ini. Karena hukum asalnya dia itu apa? Bebas dari tanggungan. Dia memang hukum asalnya seseorang yang dia terdakwa misalnya, ya, itu bebas dari tanggungan, ya. Bebas dari tanggungan dari apa yang dituntut kepadanya. Nah, baik, kemudian di sini disebutkan bahwasanya, ya, ada macam-macam bukti, macam-macam bayyinah, ya, bayyinah. Nah, ditinjau dari apa? Objek yang dituduhkan atau dampak yang ditimbulkan, ya. Misalnya ada beberapa macam bayyinah jika ditinjau dari perkara yang dituduhkan kepadanya, ya. Seperti contoh yang pertama, saksi atau, ya, saksi, ya, bayyinah lebih ke saksi di sini, ya. Saksi atas perzinahan, ya, perzinahan, ya. Saksi atas perzinahan itu harus 4 orang saksi laki-laki, ya, dan tidak boleh kesaksiannya kaum wanita. Ini maksudnya ini. Kan tadi kalau orang yang menuduh, misal contoh suami dia tuduh istrinya, ya, waliyazubillah, dia tuduh istrinya berzina misalnya. Dia bawa ke hakim. Oh, ini sudah berzina ini, misalnya. Ini istri ini sudah berzina dia, misalnya. Nah, maka dituntut padanya. Kan dibilang tadi yang menuduh itu harus mendatangkan bukti atau saksi, kan? Nah, maka kalau dalam perzinahan disuruh datangkan 4 orang saksi laki-laki, ya. Baik. Kemudian yang kedua, saksi atas pembunuhan dan kejahatan, ya. Saksi atas pembunuhan atau kejahatan. Nah, seperti mencuri, minum khamar. Baik. Nah, di sini disebutkan bahwasanya itu 2 orang saksi laki-laki. Ya, kalau misalnya minum khamar atau mencuri, ya, itu harus ada 2 orang saksi laki-laki yang dituntut padanya.
Dia menuduh orang misalnya mencuri, mana saksinya? 2 orang laki-laki. Tidak boleh datangkan perempuan. Ya, tidak boleh datangkan perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, saksi untuk penetapan hak harta, ya, seperti jual beli, ya, pinjam meminjam. Baik. Nah, yang dituntut itu saksinya itu 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan. Itu boleh seperti itu. Ya. Jadi belajar fikih nih Pak Ferry. Ya. Ya mau tidak mau kan dia punya penjelasan, ya. Kalau masih ada di program itu, ya, fikih Hambali, ketemu di pembahasan paling terakhir itu. Pembahasan paling terakhir itu. Pas di bab kisma itu yang ujian terakhir kan itu. Nah, itu. Pembahasan paling terakhir baru ketemu itu. Tapi nanti kita sebutkan lah sedikit, tidak kita berpanjang lebar, cuma kita sedikit gambarkan lah secara umum. Dan Anda lihat juga di beberapa syarah itu memang ada perselisihan juga di situ. Dengan yang kita lewat itu, kita di program itu ada beberapa yang cuma kita bacakan saja sesuai dengan yang ini, ya. Baik, jadi ini. Kemudian yang keempat, tadi itu ya, kalau yang saksi untuk saksi yang dituntut untuk menetapkan harta atau seperti jual beli atau yang lainnya, pinjam meminjam, itu 2 orang saksi laki-laki, atau kalau tidak ada 2 orang laki-laki, 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Ya, tentunya di sana ada syarat-syarat nanti yang dibahas dalam ilmu fikih insyaallah. Baik, kemudian yang keempat, saksi atas perkara-perkara yang yang keempat ini saksi yang secara umum laki-laki sulit untuk masuk dalam perkara itu gitu. Ya. Semisal saksi persusuan, ya, saksi persusuan, ya. Permasalahan apakah wanita ini dia berpenyakit, ya. Kan itu permasalahan-permasalahan yang secara umum wanita yang tahu di situ gitu. Ya. Nah, kalau ini yang dituntut di sini, ya. Ya, 1 orang, kesaksian 1 orang wanita saja. Ya. Baik. Nah, kalau sudah ada 1 orang wanita yang mempersaksikan, misalnya dijelaskan dalam hadis bahwasanya ada seorang laki-laki sudah menikahi seorang wanita, ya, sudah menikahi seorang wanita di zaman Nabi SAW, sudah menikahi dia. Ketika dia sudah nikahi wanita ini, tiba-tiba datang perempuan kulit hitam, mendatangi ini keluarga ini, sudah menikah ini, ya. Tiba-tiba yang 1 orang ini, perempuan ini mengatakan begini, dia bilang, sesungguhnya engkau dan engkau itu saudara sepersusuan, ya, kan tidak boleh menikah kan, saudara sepersusuan. Ini orang kulit hitam datang kemudian marah ini sahabat ini, dia lapor sama Nabi. Ini orang ini, dia bilang ini datang, tiba-tiba datang, saya sudah menikah, dia datang, dia bilang apa? Dia bilang saya dengan istri ini saudara sepersusuan, ya. Dia minta pembelaan dari Nabi SAW. Kemudian Nabi apa yang Nabi lakukan? Nabi hanya berpaling dari orang ini. Artinya apa? Diterima persaksiannya orang itu. Ya, disuruh pisah dia dengan 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 istrinya itu. Ya, dijelaskan dalam riwayat demikian. Ya, dia mau menuntut, artinya mencari pembelaan kepada Nabi. Ya. Tidak ada. Nabi malah berpaling. Ya, sudah jelas datang 1 orang. Ya, artinya dalam permasalahan yang ini, sepersusuan ini, ya, yang memang laki-laki, ya mungkin sepersusuan laki-laki ada melihat di situ sepersusuan ini kayak tidak, ya, kebanyakan perempuan di situ, ya. Nah, maka 1 orang saksi wanita itu sudah diterima. Adapun kalau ada laki-laki juga itu, ya, diterima juga. Kalau memang laki-laki yang mempersaksikan, diterima juga. Seperti itu. Bukan berarti laki-laki yang mempersaksikan tidak diterima, tidak. Diterima juga kalau laki-laki yang mempersaksikan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian di sini disebutkan ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, la yajuzul hukmu li ahadin bimujarradi dakwahu. Tidak boleh menetapkan hukum untuk seseorang dengan hanya melihat sekedar dia mengklaim sesuatu tersebut, mengklaim haknya. Artinya harus datangkan bukti, ya. Ini orang lagi ngobrol ini kan, misalnya lagi ngobrol berempat ini di warung kopi, ada cerita DP HP ini begini kan. Nah, saya punya HP ini baru saya beliin. DP temannya, masya Allah begini. Tiba-tiba datang 1 orang,
Wah, tidak, bukan DPHP itu, saya punya itu. Dia mengaku-ngaku itu. Nah, artinya apa? Ini harus datangkan bukti. Mana buktinya ente? Mana bukti? Nah, seperti itu. Mengaku-ngaku, mana buktimu? Bukan hanya sekedar klaim saja. Meskipun dia apa? Orang yang terpercaya, orang ini harus datangkan bukti. Jadi sini berlaku umum. Mau dia pendusta, mau dia yang orang yang jujur, ya harus datangkan bukti. Ya. Baik, yang kedua, kullu da'wa la dalila 'alaiha la tuqbal. Nah ini, setiap pengakuan atau klaim, setiap klaim, bukan pengakuan ya, setiap klaim ya yang tidak ada buktinya la tuqbal, ya tidak diterima. Ya, sekedar mengaku-ngaku tidak diterima. Baik. Nah, ya kayak yang ramai sekarang apa? Mengklaim manhaj salaf, berdakwah ini manhaj salaf, di konten kreator berdakwah manhaj salaf begini, membantah kelompok sesat begini-begini, ya. Mana bukti? Bukti manhaj salaf dalam dirinya itu apa begitu? Dalam bukti manhaj salaf dalam dirinya apa? Manhaj salaf itu ya belajar, habis belajar diamalkan dulu, baru dakwahkan. Bukan tiba-tiba langsung muncul depan kamera langsung membantah aliran sesat ini itu misalnya. Ya. Baik, hanya sekedar klaim ini manhaj salaf itu ahlus sunnah begini-begini. Nah, ditambah lagi dakwanya juga, cara mendakwahkannya juga, ya tidak di atas hikmah misalnya. Mana? Tidak diterima. Tidak diterima cuma klaim sekedar klaim saja. Buktikan. Kalau betul di manhaj salaf, betul hijrah, betul-betul hijrah, buktikan. Hijrah itu bukan hanya sekedar hijrah. Harus ada bukti dong. Buktinya apa? Ya belajar, menuntut ilmu. Ya, kalau hanya sekedar cuma rubah penampilan apa begitu, enggak lah, bukan seperti itu. Ya, semua orang bisa. Ya, orang yang baru dari, saya mohon maaf ya, misalnya dari penjara pun keluar kemari sudah pakai gamis, sudah pakai penampilan ini, pakai mungkin apa, sudah bisa dia bilang syekh mungkin dia, piara jenggot sedikit. Tapi buktinya mana begitu? Nah ini, kullu dakwah, setiap orang yang mengklaim tidak ada bukti atau tidak nampak bukti sama dia, la tuqbal, tidak diterima klaimnya. Ya. Baik, yang ketiga, al-bayyinah wahya syuhudu alal mudda'i. Bayyinah ini bukti, yaitu saksi-saksi atau yang lainnya juga. Yang ini wajib bagi al-mudda'i, ya, orang yang mengklaim. Kemudian yang keempat, al-yaminu alal mudda'a alaihi. Sumpah itu wajib bagi orang yang ya tertuduh, terdakwa, ya, atau yang dituntut, itu maksudnya mudda'a alaihi. Mudda'a alaihi itu tertuduh, terdakwa, dituntut, itu mudda'a alaihi semua itu, ya. Dia dituntut padanya hanya sumpah saja, mendatangkan sumpah. Kemudian al-haditsu aslun fi babil qada'i. Hadis ini adalah asas, ya, pondasi asas dari apa? Bab qada, ya, bab qada di akhir-akhir pembahasan ilmu fikih, ya. Bab qada itu di sana, ya. Baik, yang keenam, idza lam yakun lil mudda'i bayyinatun khullifal mudda'a alaihi. Jika mudda'i, orang yang mengklaim itu tidak punya bukti, ya, maka si mudda'i ini ya bisa menuntut orang yang tertuduh tadi atau yang didakwa tadi itu, menuntut untuk disumpah dia, ya. Baik. Jadi kalau misalnya ambil contoh, ini barang, ya, barang apa? Di tangannya orang yang tertuduh ini. Datang orang yang mengklaim si A. Dia katakan, dia bilang, itu yang di tanganmu itu saya punya barang itu. Diadukan ke hakim misalnya. Baik, ya hakim, itu barang yang ada di tangannya atau tanah yang ada di samping rumahnya itu saya punya tanah itu. Nah, saya begitu. Baik. Nah, kemudian hakim apa? Yang hakim lakukan menerapkan hadis ini. Baik. Nah, apa yang hakim lakukan? Oke, kalau ente mengaku itu ente punya tanah, mana buktinya? Ente klaim itu ente punya tanah, mana buktinya? Dia minta sama si A. Nah, si A bilang saya tidak punya bukti. Ya. Nah, kalau begitu apa? Kalau dia tidak punya bukti, ya. Kalau ente tidak punya bukti, kalau begitu apa? Suruh dia bersumpah. Suruh ini yang bersumpah. Yang ada di samping rumahnya tanah ini. Suruh dia bersumpah. Baik. Kalau dia bersumpah, dia bilang iya, tanah itu memang tanah saya, bukan tanahnya yang mengklaim ini. Maka sudah tanah menjadi miliknya. Ya, seperti itu. Tapi kalau tidak, ya nanti kita sebutkan contohnya, ya. Baik. Kemudian jadi seperti itu.
Jadi dia hanya dituntut untuk bersumpah saja, bukan hakim menyuruh si yang tertuduh tadi, bukan hakim menyuruh dia untuk apa? Mendatangkan bukti, tidak, cuma disuruh sumpah saja dia. Kalau memang itu tanahmu, bersumpahlah ya, dengan nama Allah kalau memang itu tanahmu. Beda dengan yang mengklaim. Kalau yang mengklaim, iya kalau itu betul ente punya tanah, mana buktinya? Sertifikat atau apa misalnya. Begitu. Ini yang dimaksud di sini. Ya. Mudahnya seperti itu, insya Allah. Mudah-mudahan antum paham, ya. Baik. Kemudian faedah yang berkaitan dengan hadis, mata yahliful mudda'a alaihi, ya. Kapan orang yang tertuduh atau yang didakwa tadi itu terdakwa itu dituntut bersumpah? Baik. Manidda'a haqqan minal mal, kata penulis, siapa yang mengklaim memiliki hak harta, ya. Au yaksidu bihil mala, atau dia bertujuan atau yang dia maksudkan dengan klaimnya itu harta, seperti kalbai'i, seperti jual beli, wal ijarati, ya, ijarah pinjam meminjam, wal qisas, begitu pula qisas, wal qadzaf, ya, tuduhan, ya, wan nikah, begitu pula nikah, tolak, roja'ah, nasab, begitu, ya. Fa alaihil bayyinatu, maka wajib dia datang apa? Mendatangkan bukti orang yang mengklaim, ya. Ada laki-laki dia klaim, dia bilang itu perempuan yang di rumah sana itu saya punya istri itu, dia adukan ke hakim itu sana saya punya istri misalnya. Mana bukti? Mana fa'alaihil bayyinah? Mana buktinya? Mana saksi? Mana bukti? Kalau itu apa? Kau punya istri. Seperti itu. Ini yang dimaksud di sini. Begitu pula jual beli, ya, atau yang lainnya, ya, harus datangkan bukti dia. Fa illam ya'ti bil bayyinah, kalau dia tidak bisa datangkan bukti, ya, wa ankarul mudda'a alaihi, sementara yang didakwa tadi, yang dituntut tadi itu mengingkari, tidak betul, ya, tadi laki-laki ini mengaku kan, dia itu saya punya istri misalnya. Yang perempuan sana bilang begini, tidak betul dia itu suamiku, tidak, misalnya begitu kan. Fa'alal mudda alaihi al-yaminu, maka yang ini perempuan tadi mengatakan apa? Dia harus bersumpah. Ini perempuan harus bersumpah dia. Saya bersumpah demi Allah, dia bukan suamiku. Seperti itu. Ya. Kalau yang tadi itu tidak mendatangkan bukti. Paham kira-kira ini, kawan? Paham ya? Baik. Dari Ibnu Abbas, ini bahwasanya Nabi SAW, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, lau yu'ton nasu bidakwahum, sekiranya manusia itu diberikan, ya, haknya hanya karena sebab klaim darinya, ya, ladda'ana sudima rijalin wa amwalahum, ya, maka pasti akan ada apa? Orang-orang yang mengklaim, ya, memiliki hak darah kepada sekelompok laki-laki, dan juga mereka mengklaim memiliki hak harta kepada seorang laki-laki. Kata Nabi SAW, walakinnal yamina alal mudda alaihi, akan tetapi, ya, itu tidak langsung begitu saja, akan tetapi, ya, bagi yang tertuduh, yang terdakwa, yang didakwa tadi, ya, yang dituntut, ya, dia apa? Wajib untuk bersumpah untuk mengingkari tuduhan, mengingkari klaim tadi itu, ya. Baik. Wa an Wa'il ibn Hujr al-Hadrami radhiyallahu anhu, dari Wa'il bin Hujr al-Hadrami radhiyallahu anhu, dia berkata, ja'a rajulun min Hadramauta. Suatu ketika datang seorang laki-laki dari Hadramaut, dari Yaman, ya. Baik. Wa rajulun min Kindata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan datang juga seorang laki-laki dari Kindah. Kindah ini wallahu alam, ya, dari mana ini? Ya. Asalnya dari Kindah dengan dari Hadramaut, datang dua orang laki-laki ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-Hadramiyu, maka yang orang Yaman ini mengatakan, ya Rasulullah, inna hadza qad ghalabani ala ardin li kanat li abi. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang ini, ya, telah dia mengalahkanku atas tanah yang tanah itu adalah milik bapakku dulu. Itu tanah milik bapakku sebenarnya. Begitu kata apa? Ini orang Yaman ini. Faqala al-Kindiyu, kata orang Kindi, ya, yang Kindah tadi mengatakan, iya ardi fi yadi. Ini saya punya tanah, ini ada di tanganku. Maksudnya ini ada di kekuasaanku. Ya, baik. Azra'uha, ya, saya olah ini tanah, laisa lahu fiha haqqun. Ya, orang itu tidak punya hak atas tanah ini. Ya, kata ini orang Kindi. Faqala Rasulullah SAW lil Hadrami, maka Nabi SAW berkata kepada orang Yaman ini,
Alaka bayyinatun? Ente punya bukti? Nah, kata Nabi SAW. Kalau ente mengaku ente punya tanah itu, tanahnya bapaknya ente, tanah warisan mungkin apa? Mana buktinya? Ente ada bukti? Kata orang Yaman ini, lah, tidak, saya tidak punya bukti ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW kepada orang ini, orang Yaman ini, falaka yaminuhu. Maka boleh antum minta sumpah dia. Minta sumpah sama orang Kindi itu. Kalau itu tanah memang miliknya. Minta dia, falaka yaminuhu. Maka bagimu, ya, dia bersumpah apa atas tanah tersebut. Kemudian qala, laki-laki ini mengatakan, ini orang Hadramaut, orang Yaman mengatakan, ya Rasulullah, innar rajula fajirun. Ya Rasulullah, laki-laki itu orang fajir, orang rusak dia, ya. Orang fajir, la yubali ala ma halafa alaihi, ya. Tidak dihiraukan apa yang dia bersumpah atasnya. Maksudnya, kalau dia bersumpah itu sebenarnya sumpahnya itu cuma asal-asalan saja. Ini kata orang Hadramaut kepada Nabi SAW. Ini orang fajir, mungkin pendusta atau apa. Ya, kalau dia bersumpah itu layu tabar, artinya tidak teranggap begitu. Ya. Walaysa yatawarra'u min syai'in, dan dia tidak punya sikap waro terhadap sesuatu. Maksudnya tidak memiliki rasa takut kepada Allah, tidak punya sikap waro dia. Baik. Kemudian kata Nabi SAW kepada orang Hadrami, laisa laka minhu illa dzalik. Ya. Tidak ada lagi bagian untukmu kecuali itu saja. Untuk antum suruh dia bersumpah. Tidak ada lagi hak kau. Karena apa? Karena antum tidak punya datangkan bukti. Antum tidak bisa datangkan bukti. Nah, seperti itu. Fantalaqa liyahlifa, maka orang Kindi ini pun beranjak langsung dia bersumpah. Ya. Baik, orang Kindi ini pun apa? Beranjak, kemudian apa? Liyahlifa, beranjak dia dan dia bersumpah kalau tanah itu miliknya. Faqala Rasulullah SAW lamma adbara, maka ketika orang Kindi ini sudah pergi, ya, Nabi berikan komentar sama orang Hadrami tadi ini. Artinya itu tanah sudah menjadi miliknya kan? Kan dia sudah bersumpah tadi kan? Iya kan? Nah, ketika dia berangkat pergi, ya, Nabi berikan komentar. Amala in halafa ala malihi liyakulahu zulman layalqayanna Allah wa huwa anhu mu'ridun. Ya. Kalau dia tadi itu bersumpah, ya, atas sebuah harta, ya, supaya itu harta menjadi miliknya, dia sumpah secara zalim, ya. Maka di hari kiamat kelak dia akan menemui Allah sementara Allah berpaling darinya. Seperti itu. Ya. Artinya, jadi tidak ini juga ya. Maksudnya ini secara tidak langsung kayak kabar gembira juga bagi Hadrami ini kan. Kalau sumpahnya tadi sumpah bohong, ya, nanti di hari kiamat dia akan ketemu dengan Allah. Allah berpaling darinya. Allah tidak mau tengok dia. Ya. Taib. Nah, seperti itu ya. Artinya sudah. Kalau memang dia sudah bersumpah, dia sudah betul dia punya, ya sudah. Ya. Mengenai nanti di hari kiamat bagaimana, itu tergantung apa dia jujur atau tidak. Baik. Dalam hadis yang lain, Anil Ash'as ibni Qais radhiyallahu anhu, dari Ash'as bin Qais, dia berkata, "Kana baini wa baina rajulin minal yahudi ardun." Ya. Dulu dulu saya dan ada seorang Yahudi itu, ya, di antara kita berdua itu ada satu sebidang tanah, ada sebidang tanah. Baik. Fajahadani, maka apa? Dia ini, ya, orang ini mendustakanku, ya. Baik. Maka orang Yahudi ini, ya, fajahadani, orang Yahudi ini apa? Menyangkal, ya, menyangkal kepadaku. Ya, jadi di antara kita berdua ini ada tanah ini, sama-sama mengaku ini, ya, orangnya ini menyangkal dia. Kalau itu bukan tanahku begitu, ya. Faqaddamtuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku bawa orang Yahudi ini di hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. Artinya siapa yang mengklaim di sini, ikhwan? Ini Ash'as atau orang Yahudi yang mengklaim? Ash'as, ya. Jadi Ash'as bawa ini orang Yahudi di hadapannya Nabi. Dia klaim itu tanah itu saya punya. Ya. Orang Yahudi bilang tidak, bukan kau punya ini. Dia sangkali gitu, ya. Nah, kemudian Nabi berkata kepada Ash'as, "Alaka bayyinatun? Apakah kau punya bukti?" Qultulah. Ya. Saya katakan tidak, saya tidak punya bukti. Faqala al-Yahudi, maka Nabi berkata kepada orang Yahudi ini, "Ihlif, bersumpahlah." Baik. Qultu ya Rasulullah, idzan
yahlifu wa yadhhabu bimali. Ya, antum ganti harokatnya itu. Ya. Bukan yadhhaba itu. Ya, tidak terpenuhi syarat izan di situ. Ya, meskipun ada nida. Baik. Qultu ya Rasulullah, idzan yahlifu wa yadhhabu bimali. Kemudian aku pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu nanti orang ini akan bersumpah dan dia bawa hartaku itu, dia bawa nanti tanahku itu, ya, jadi miliknya nanti itu saya punya lahan. Kata Asy'as demikian. Fa anzalallahu taala, maka Allah langsung turunkan ayat. Jadi ini mungkin asbabun nuzulnya, Allah turunkan ayat, ya. Baik, surat Al-Imran ayat 77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan, ya, sumpahnya dan janjinya kepada Allah dan juga sumpah-sumpahnya, ya, itu dengan harga yang murah. Baik. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka lah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Wala yukallimuhumullahu, bahkan Allah tidak apa? Tidak ajak mereka berbicara, ya. Tapi kita lihat dulu terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan mengajak mereka berbicara. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, bahkan Allah tidak akan melihat mereka, menengok mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah tidak sucikan mereka. Walahum azabun alim, ya. Maka bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini. Baik. Artinya ini sama, dia punya kasus dengan yang hadis sebelumnya, sama, ya. Ya. Sama, ya. Baik. Faedah yang kedua, ya, faedah yang kedua, idza tada'a asnani ainan wala bayyinata li ahadihima. Ini, jika ada dua orang yang mengklaim sebuah barang, sama-sama mengklaim sebuah barang, mengaku ini saya punya, yang satu bilang tidak, saya punya ini. Namun tidak ada bukti. Sama-sama tidak ada bukti. Taib, falahu arba'atu ahwalin, maka ini ada 4 kondisi. Ya, ini ada 4 kondisi. Taib. Al-awwalu, yang pertama, idza tada'atsnan ainan laysat fi yadi ahadihima, ya, halafa kullu wahidin minhuma annaha lahu la haqqa lil akhari fiha wa ja'alat bainahuma nisfaini. Jika ada dua orang yang mengklaim sebuah barang, ya, dan barang ini, ya, tidak ada di tangan salah satu di antara mereka. Baik. Maka masing-masing dari mereka itu, ya, dituntut untuk bersumpah, baik, bahwasanya barang itu milik mereka, bukan milik hak yang lainnya. Si A dituntut bersumpah, si B juga dituntut bersumpah. Baik. Kalau dua-duanya bersumpah, wa ja'alat bainahuma nisfaini, maka barang tadi dibagi 2, 50-50. Ya. Baik. Artinya kalau yang satunya tidak mau bersumpah, yang satu mau, berarti jadi miliknya 100%, seperti itu. Ya, karena apa? Tidak ada bukti, dua-dua tidak ada bukti, dan barang ini tidak ada di tangan mereka berdua juga, tidak ada di tangan mereka berdua, begitu. Misalnya saya dan Pak Ferry, ya, Pak Ferry itu yang di Pajeko sana, tanah di Pajeko sana, itu bukan, padahal orang belum tahu ini, itu yang di sana itu, ya, itu saya punya itu. Pak Ferry, tidak, saya punya itu yang di sana. Ya, saya begitu. Tidak ada bukti, mana bukti? Tidak ada bukti. So dibawa ke hakim, tidak ada bukti. Baik. Dan itu tanah juga bukan tidak dalam kekuasaan kita, maksudnya tidak di tangan kita, maksudnya tidak di kekuasaannya kita, gitu. Ya. Baik. Maka dituntut dua-duanya bersumpah. Ya, dituntut dua-duanya bersumpah. Baik. Misalnya itu tanah yang di sana itu memang tidak ada yang mengaku, tidak ada seorang pun yang mengaku kecuali cuma kita orang dua, begitu. Cuma saya dengan Pak Ferry saja yang saling mengaku, gitu. Ya, misalnya nih, ya. Paham ini, ya? Nah, jadi dituntut dua-duanya apa? Bersumpah. Nah, kalau dua-duanya bersumpah, kalau begitu setengah-setengah kita, baku bagi rata. Nah, ini keputusannya dia hakimnya. Baik, ini kondisi yang pertama. Yang kedua, idza tada'aya ainan fi aidihima, ya, fi aidihima halafa. Nah, jika dua orang, ya,
saling mengklaim sebuah barang, yang mana barang ini ada dua-duanya di tangan mereka. Si A pegang barang, si B juga pegang barang. Gitu. Baik, tapi saling mengklaim. Baik. Nah, ya. Maka dua-duanya dituntut bersumpah. Kau mengklaim ini barangmu, yang ada di tangan ini barangmu, ya sumpah. Kalau begitu sumpah. Kau juga, ya kalau begitu sumpah. Dua-duanya sumpah. Wa ja'alat bainahuma nisfaini. Kalau dua-duanya mau bersumpah, maka apa? Maka barang itu dibagi dua. Ya. Baik. Misalnya apa misalnya? Kayak uang mungkin ya. Uang atau apa misalnya ya, barang misalnya ya. Ya, misalnya beras. Ya, 150 kilo sama Pak Ferry, 50 kilo sama Ana misalnya. Baik, beras ini sama-sama ada di tangan. Nah, tidak ada bukti, ya. Tapi dua-dua satu karung rumahnya Pak Ferry, satu karung rumahnya Ana ini, ya. Tidak ada bukti. Baik, maka kalau dia orang saling mengklaim ini barang, ya, saling mengklaim itu yang sana saya punya tuh, oh tidak, yang itu saya punya, misalnya begitu, sama-sama. Baik, nah, kalau begitu sumpah, hakim menetapkan sumpah kalian berdua. Kalau barang itu memang milik kalian. Oke, dua-dua bersumpah. Kalau dua-dua bersumpah, sudah 50-50. Ya, dikumpulkan baru bagi rata. Seperti itu. Ya. Baik. Yang ketiga, kondisi ketiga. Idza kanatil ainu fi yadi ahadil mudda'in. Jika ya, barang tadi ya, ada di tangan salah satu dari orang yang mengklaim. Jadi dua-dua mengklaim. Ya, si A mengklaim, si B mengklaim. Tapi barang ini di mana? Barang sama si B misalnya. Baik. Maka ya, barang sama si B. Maka fahiyalahu biyaminihi. Maka barang ini akan menjadi milik si B kalau si B mau bersumpah. Si B mau bersumpah dengan ini barang saya punya. Baik. Wala haqqu lil mudda'i fiha idza lam yakun lahu bayyinatun. Nah, ini dan yang satu ini ya, yang si A tadi yang tidak pegang barang, dia tidak punya hak ya sama sekali pada barang tersebut jika dia tidak mendatangkan bukti ya, karena barang itu sudah di tangannya yang si B. Nah, jadi si B misalnya HP sama si B, dia sudah pegang ini, sudah pakai begitu, tiba-tiba yang si A mengaku datang ke hakim. Baik. Nah, maka apa? Maka dituntut si B bersumpah. Kalau memang itu barang, kau bersumpah. Baik. Dan si A ini ya tidak bisa dia punya hak apa-apa sama barang itu kecuali ada bukti. Nah, seperti itu. Ya, itu kondisi yang ketiga. Kemudian yang terakhir, idza tada'aya ainan fi yadi ghairihima. Jika ada dua orang mengklaim sebuah barang, ya, namun barang ini ada di tangan orang ketiga. Ya, Ana sama Pak Ferry mengklaim itu barang. Barang di tangannya Aco, misalnya. Nah, barang ini di tangannya Aco. Fadda'aha man hiya biyadihi li nafsihi. Ini yang saya bilang Pak Ferry. Ini yang agak beda itu di sini yang keempat ini. Ya, dengan yang sudah kita lewati. Baik. Fadda'aha man hiya biyadihi li nafsihi. Namun si Aco mengklaim, tidak, ini barang saya punya. Ya, orang yang ketiga yang mengklaim karena dia ada di tanganku, ini saya punya. Baik. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan halafa likulli wahidin minhuma yaminan. Maka si Aco ini harus dia bersumpah dengan satu sumpah untuk mereka berdua tadi itu. Dia harus bersumpah untuk mereka berdua tadi wa ya'khudhuha. Kalau dia mau bersumpah berarti barang miliknya, bukan milik si orang yang dua tadi di awal itu, seperti itu. Ya. Baik, kalau yang kita itu pelajari itu, ada lagi dia punya ini Pak Ferry. Saya ada cek itu. Dia apa? Kalau itu kan dia tidak mengklaim apa? Dia tidak mengklaim kalau itu barang miliknya kan? Nah, itu kondisi yang lain. Insya Allah kalau yang masih di program program fikih Hanbalinya Ustadz Ilham ya hafizahullah, insya Allah ketemu itu ya. Jadi kalau misalnya belum ketemu ini maksudnya apa ini? Sabar saja. Nanti mau ketemu itu. Ya, mau ketemu itu. Ya. Sabar, berdoa kepada Allah. Susah, memang susah. Dari ilmu yang gampang. Ya. Untuk pikir itu ABY itu gampang. Terus orang yang ini bisa ABY atau mustawa awal, mustawa sani ya. Semua susah, nahwu pun susah. Iya Pak Ferry ya? Nahwu susah Pak Ferry? Susah. Sekarang kalau sekarang dikunya ya, Masya Allah. Seperti itu. Ya.
Ya, mau nahwu, fikih, akidah, semuanya. Ya, ya tinggal bersabar kita. Ya, entah itu program, entah itu halako, entah itu ini, bersabar. Ya, jangan kita, ya, ada kadang sebagian orang juga itu sudah bagus-bagus ini, ikut program atau ikut halako begini. Ya, tiba-tiba ada buka program yang lain atau mungkin ada ya program mungkin atau halako yang lain begitu, yang membahas yang sama juga mungkin itu masih selevel juga. Ya, atau mungkin cuma levelnya beda sedikit ya, cuma mungkin belum dia lewati lah seperti itu. Ya, tidak mau sabar, mau suka ikut sudah itu, akhirnya pindah begitu. Ya, kata para ulama, man sabata nabata, siapa yang mau bertahan di satu tempat, dia yang tumbuh ilmunya itu, yang bertahan itu, bukan yang belum ini majelis ini pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, 10 tahun pindah. So bisa baca kitab belum? Kenapa? Saya 10 halako ini saya lewati. So bisa baca kitab belum? Kenapa? Belum habis halako yang ini, pindah lagi halako yang lain. Ada lagi orang buka program ini, terfitnah lagi. Itu fitnah sebenarnya itu. Fitnahnya bagi penuntut ilmu itu. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ada di halako, sudah istiqomah di satu halako, sudah ikut program, sudah apalagi sudah rutin misalnya begitu, sudah tidak usah tutup dulu mata ke program-program yang lain. Ya. Kadang kita ini tidak mau godul basar dengan materi. Ya. Berharap mungkin ketika kita mau ikut itu biar cepat. Tidak ada seperti itu. Ya. Man romal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Siapa yang mau ambil ilmu satu kali semua, oh di halaqah sana ambil, halaqah sana ambil, program ini ambil, program itu ambil semua. Zahaba anhu jumlatan. Hilang juga satu kali semua itu. Ya. Coba tahan satu tempat, ya. Makanya saya ada di beberapa halaqah-halaqah yang maksudnya yang di bawah kontrolnya kita juga ya. Ya, di bawah kontrolnya beberapa ustaz ya. Taib, ketika sampai sama anak, misalnya ada yang program, ada yang buka ini begini, ya. Orang yang sudah ikut ini, sudah ikut program ini, sudah rutin ini, mungkin sudah tahunan mungkin ikut. Kemudian ada buka ini seperti ini, ya. Mau terfitnah, mau suka ikut juga itu, sambil bareng-bareng ini, padahal mungkin selevel juga kitabnya mungkin sama juga, ya. Kalau anak pribadi, kalau anak bilang kasih pasti, ya. Kalau mau ikut sana, keluar dari halaqah sini, ya. Kita nggak butuh kita. Nggak butuh. Insya Allah kalau kita jujur, niat jujur, pasti ada juga nanti orang yang mau belajar itu. Ya. Pasti. Jangan mau ikut sama-sama, karena nanti apa? Bisa bertabrakan, maklumat itu bertabrakan, ikhwan. Bertabrakan. Ya. Misal mungkin contoh, si A sudah ikut halaqah misalnya mungkin sama siapa? Pak Ferry misalnya contoh. Si A ikut sama Pak Ferry, ABY. Tiba-tiba ada buka program, ya. Apa ini? Program yang lain. Tapi apa? Durusul lughah. Nah, ini kan mirip-mirip, selevel kan? Durusul lughah ini ikut lagi. Kalau saya ikut ini kayaknya mau cepat ini, bisa baca kitab ini. Padahal ini sementara jalan rutin ini. Ya. Anak kalau mendapat yang begitu, anak mau veto, suruh kasih keluar. Terserah. Antum mau ikut sini atau sana? Terserah. Tidak ada. Anak dapat pandang bulu. Mau orang tua, orang masih muda, ya. Supaya ada ketegasan. Jangan nanti maklumat dari sana dia bawa-bawa ke halaqah ini. Tapi kan ustadz yang sana bilang begini, yang ini bilang begini, akhirnya bingung sendiri dia, terfitnah, berhenti belajar. Banyak yang seperti itu, saya sudah banyak lihat orang yang begitu. Ya, kenapa berhenti nih? Oh ternyata ada ikut program di sana. Pasti tanya program di sana apa kitabnya? Sama juga, di sini yang sama juga dibahas juga. Cuma tidak sabar, ya, tidak sabar, ya, seperti itu. Jadi ya namanya belajar ini sabar. Mungkin kita tadi bahas masalah apa ini? Bayinah apa ini? Apa mesti bayinah mudda alaih? Saya sudah di fikih ini, atau masih muamalat atau fikih nikah mungkin, ya, yang di program yang itu. Bersabar, ya, sabar. Nanti kan ketemu sendiri juga itu. Di nahwu juga begitu misalnya. Misalnya ada sementara ikut siapa halaqahnya Ustaz Satria misalnya, bahasa Arab nahwu ini, latihan baca kitab rutin sudah ini. So jalan berapa tahun? Jalan terus. Dari nol misalnya ini ya, dari nol. Jalan terus. Tiba-tiba ada buka program baru. Nahwu, ya. Begini. Kayaknya kalau anak ikut sana ini tambah span anak ini. Tidak ada seperti itu. Ya. Tambah bingung, bukan tambah span, tambah bingung antum. Ya. Tambah bingung. Ya. Seperti itu. Apa? Mau ikut Imam Bukhari gitu. 1000 dia punya guru. Ya. Allah musta'an, ya. Sama satu guru saja kita tidak bersabar, mau 1000 guru.
Satu guru saja kadang kita tidak sabar, apalagi 1000 guru. Ya Allah, ya Allah musta'an. Baik, ini. Kemudian ini semua ya berdasarkan apa 4 poin ini berdasarkan hadisnya Wa'il tadi yang sudah kita sebutkan di awal. Baik. Baik, cukup ikhwan ya. Di sini ada tinggal cuma faedah tambahan saja ya mengenai dakwah, ikrar dan syahadah. Ini bab-bab fikih semua ya, penjelasan tentang fikih semua insyaallah ya. Ana juga sarankan ya, tidak mesti ikhwah. Kalau ada akhwat atau ummahat mungkin yang mau ikut juga program itu ya, program fikih itu ya. Artinya saya bukan mengiklankan, ini cuma menyarankan saja. Karena sejauh ini yang kita jalani ya alhamdulillah bagus ya. Luar biasa ya, banyak hal yang masih belum kita tahu itu ya kita dapat di situ seperti itu ya. Ya. Tidak mesti ikhwan semua atau misalnya suami biar suami saja misalnya gitu. Ya kalau misalnya ada kesempatan misalnya akhwat atau ummahat mau suka ikut program ini silakan ikut program itu ya, program apa belajar fikih itu secara runut insyaallah. Baik ikhwan fillah azakumullah, ana mohon maaf sudah lewat ini ya. Saya kira ya inti kesimpulan dari hadis ke-32 ini ke-33 ini bahwasanya ya hakim itu apa? Memberikan apa? Kalau misalnya ada orang yang mengklaim, maka dia minta kepada orang yang mengklaim itu bukti ya. Kalau tidak ada bukti, maka dia tuntut apa? Kepada orang yang didakwa atau yang dituntut tadi itu mendatangkan sumpah ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ana mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata ana yang kurang berkenan ya. Baik, atau mungkin ada yang tersinggung, ya memang sengaja itu. Ya, memang sengaja sedikit itu ya. Baik. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan yang sudah bermanfaat. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.